Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah kita jumpa lagi. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjumpaan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Syawal, ya. Di bulan Syawal ini ada satu pertanyaan besar yang selalu harus kita jawab. Apakah di bulan ini kita sudah mendapatkan takwa setelah kita melewati saum fi sahri mubarak, saum Ramadan, saum di bulan Ramadan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Ayat ini menjelaskan tujuan utama daripada shaum Ramadan adalah untuk mendapatkan takwa. Maka acara haflatul Id, halal bin halal atau silaturahmi apapun, kalau kita berjumpa di bulan Syawal, itu pertanyaan yang paling penting, apakah kita sudah sampai kepada derajat takwa? Ikhwan fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini mari kita bahas salah satu ciri orang yang bertakwa, ya. Salah satu ciri orang yang bertakwa yaitu meyakini yaumul akhir, beriman kepada yaumul akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 84 ayat 6. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Baca artinya. Ayat 6 dari surat 84, ya. Wahai manusia seluruhnya, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Nah, wahai manusia, siapapun Anda, apapun profesinya, bagaimanapun jenis pekerjaannya, apapun aktivitasnya, famulaki, Anda semua pasti akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Hakikat utama daripada yaumul akhir yaitu jumpa Allah, ya. Persoalan yang paling penting di hari akhir jumpa Allah Subhanahu wa taala. Famulaki. Kalau seseorang tidak meyakini akan jumpa Allah, sama dengan dia tidak meyakini yaumul akhir, ya. Nah, pada saat jumpa Allah paling tidak ada 3 peristiwa yang pasti akan kita hadapi. Peristiwa yang pertama, al-mizan, adanya mizan, yaitu timbangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini juz Amain, ya. Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Jadi ada timbangan amal. Kalau amal kebaikannya lebih berat, jannah. Kalau amal kejelekannya lebih berat, nar. Ini yang pertama, al-mizan, ya. Harus yakin, ini akidah. Peristiwa yang kedua adalah Alkitab. Kita akan mendapatkan kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ini perlu untuk kita ketahui, surat 18 ayat 49, ya. Wa wudi al-kitab fataral mujrimin
Musfikuna mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ayat 49. Dan antara kitab catatan amal, lalu juga akan melihat orang-orang berdosa masa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, wahai celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semua. Nah, akan diberikan kitab, dan pada saat menerima kitab, orang-orang yang berdosa ini ketakutan. Fataral mujrimina musyfikina mimma fi, ketakutan melihat kitab. Kenapa? Ini kitab model apa kata mereka? La yugadiru saghiratan wala kabirah. Semuanya tertulis, tidak ada yang luput, ya. Amal kebaikan betapapun kecilnya ditulis. Amal kejelekan betapapun lembutnya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab model apa? Ibnu Jauzi di dalam tulisannya beliau mengatakan, ya, begitu dahsyatnya kitab ini. Ada orang naik kuda. Waktu naik kuda itu dia yang salah jatuh. Waktu jatuh dia mengatakan kuda sialan. Ini kuda akan menuntut di hadapan pengadilan Allah kepada dia. Kenapa yang dikatakan sialan aku? Yang sialan kau, yang salah kau. Subhanallah. Ya. Mengatakan dalam hati kuda sialan. Padahal yang salah dia itu akan dituntut oleh makhluk yang namanya si kuda. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tuba liman wajada fi sahifahu istighfaran katsiran. Tuba liman wajada sahifahu istighfaran katsiran. Bergembiralah orang yang mendapatkan di dalam kitabnya ada amal karena dia membaca istighfar. Kenapa? Baca istighfar itu pelan, tidak ada yang tahu. Dalam hati astagfirullahaladzim, tapi ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. La yugadiru saghiratan wala kabirah illa ahsaha. Semua ditulis kitab. Yang ketiga, Ikhwan Fiddin rahimakumullah, peristiwa yang ketiga adalah Al-Arad. Al-Arad ini pameran. Bukan pameran baju, pameran amal. Catat baik-baik ayat ini sampai rumah dibaca. Surah 3 ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairin muhdaran wa ma amilat min su'. Baca yang keras. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Itu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Nah, dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Pak, ayat ini menjelaskan pada hari itu akan dipamerkan semua amal. Amal kebaikan muhdaron, dihadirkan oleh Allah amal kebaikan. Amal keburukan dihadirkan oleh Allah. Kita tidak tahu bagaimana metode penghadiran seperti apa. Yang bisa kita fahami hari ini paling canggih, ya ada filmnya, ya. Nah, ada filmnya di hadapan semua manusia, sejak manusia pertama sampai manusia terakhir. Saya menjadi pesakitan, ditunjukkan oleh Allah amal kebaikan saya dan amal kejelekan. Mungkin sekarang paling canggih kita fahami layar, tapi di zaman nanti wallahu alam lebih ditampilkan. Jadi yang pura-pura soleh ya hati-hati, ya. Akan menjadi orang yang paling malang dan paling malu pada saat. Saya pernah ceritakan di majelis ini. Di Saudi Arabia, di salah satu kotanya, di gedung apartemen yang mewah, di salah satu kamarnya, di satu tingkatan ruangan, ya, satu floor, satu lantai, ada bau bangke. Dicari, ternyata satu ruangan. Diketok, tidak ada yang buka. Dipanggil tukang, dibuka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam ruangan tersebut, di tengah ruangan yang mewah, ada orang laki pakai gamis.
sudah mati karena sudah cukup lama matinya, perutnya meledas. Meletus kan, beberapa hari kan perut meletus. Di tangannya ada remote, dilihat channel TV, channel film porno. Di negeri Arab, pakai gamis, malam hari sendirian nonton film porno. Barang siapa yang pura-pura soleh akan ketahuan. Maka iman fiddin rahimakumullah, ya. Itu paling tidak 3 peristiwa yang pasti akan kita hadapi pada saat famulaki, pada saat kita jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diimani dan ini akidah. Nah, iman fiddin rahimakumullah, pada kesempatan malam ini kita akan menjawab satu pertanyaan penting. Apa yang harus kita lakukan supaya timbangan amal kita berat kebaikannya? Supaya pada saat diberikan kitab yang nampak amal kebaikan lebih banyak daripada amal keburukan. Pada saat dipamerkan amal kita, kita bisa tersenyum dan bahagia. Amalan apa itu? Kita tidak akan tinggalkan majelis ini sebelum menjawab itu. Al-mu'min kayyisun fatin. Mukmin itu cerdas. Tanda kecerdasannya kita harus jawab pertanyaan ini. Alhamdulillah sudah dijawab oleh ulama. Cukup lakukan satu amalan. Tentu banyak, tapi yang penting yang saya sampaikan ini satu. Apa itu? Rasulullah bersabda, "Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khaliq." Atau kama qala, "Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khalq." Al-khuluq min husnil khuluq. Ya. Rasulullah bersabda, tidak ada yang paling memberatkan timbangan melebihi akhlak yang baik. Nih, kalau saya umpamakan, timbangan kebaikannya 50 kilo, timbangan kejelekannya 100 kilo, masuk mana? Neraka. Tiba-tiba ada satu akhlak belum ditimbang. Ditimbang akhlak kebaikannya 200 kilo. Keburukannya 100 kilo. Masuk mana? Jannah. Akhlak yang baik. Nah, mari kita bahas akhlak yang seperti apa. Kenapa saya sampaikan? Karena hari ini ada pemahaman yang salah terhadap akhlak. Ada orang yang mengatakan akhlak yang baik adalah pada saat dipukul pipi kirimu, kasih pipi kanan. Pada saat dipukul pipi kananmu, letakkan kepalamu biar diinjak-injak oleh orang-orang yang zalim. Itu akhlak, Ustaz. Bukan. Ada lagi yang mengatakan akhlak itu sabar. Maka di hadapan segala kebatilan, kedzaliman kita sabar. Salah. Nah, akhlak yang baik itu apa? Pak, kata Rasulullah, akhlak yang baik itu seiring dengan akidah atau tauhid. Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Makin sempurna iman tauhid seseorang, akidah seseorang, makin sempurna akhlaknya. Kalau akidahnya jelek, akhlaknya jelek. Selalu selaras. Tidak mungkin akhlaknya baik, akidahnya jelek. Kalau akidah jelek, pasti akhlaknya jelek. Maka kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa akhlak yang baik bersendikan kepada akidah. Nih, saya ambil satu ayat. Saya akan sampaikan 3 atau 4 ayat. Mari kita fahami betul ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Di surat yang ayat ini kita hafal betul. Ini ayat orang tua ini, ya, bapak dan ibu di hadapan anaknya. Atau ayat yang dipegang oleh anaknya untuk menghadapi orang tuanya. Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Baca artinya. Waduh, yang tukang baca Quran cepat ini. Dan ingatlah ketika Luqman surat
31 ayat 15. Dan jika keduanya, orang tuamu, ibu bapakmu, memaksamu untuk menyebutkan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, Naam. maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan bergaulilah keduanya di dunia dengan Oke. baik. Pak, taat kepada orang tua ini akhlak. Seseorang kalau tidak taat kepada orang tua, tidak birrul walidain, dosa besar. Tetapi apabila orang tua mengajak kepada kesirikan, mengajak kekafiran, apa kata Allah? Fala tuti'huma, tidak usah taat kepada mereka. Titik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Untuk urusan dunia yang lain kau bina hubungan yang baik. Tetapi kalau dia mengajak kepada syirik, tidak usah ditaat. Ya Allah, ini orang tuaku, ibuku, hatta ibumu, bapakku, hatta ibu bapakmu. Fala tuti'huma, tidak usah taat. Pak, saya jadi ingat waktu saya tinggal di kota Magetan. Tahu Magetan ya? Antara Pakistan dan Afghanistan. Waktu saya tinggal di situ ada teman saya, tetangga saya ngaji sama saya beberapa bulan. Wah, beberapa tahun lah, lebih lah. Ya, akidahnya sudah bagus. Tiba-tiba ibunya dari desa datang ke rumahnya. Waktu ibunya masuk rumah dilihat, nah, mana jimat yang kau pakai? Nah, mana itu gantungan-gantungan di tepi rumah, di ujung-ujung rumah supaya kita selamat. Sudah tak buang, Mi. Haram. Allah berkata haram. Mana jimat? Haram. Kenapa kita tidak ke dukun? Tidak ada dukun. Allah melarang. Kenapa tidak bakar kemenyan? Kenapa tidak minta-minta ke kuburan? Haram, haram. Kata teman saya ini. Apa kata ibunya? Anak durhaka. Aku kutuk kau. Kembalikan ini semua. Jimat pakai. Gantungan-gantungan. Panggil dukun. Minta-minta di kuburan. Laksanakan. Akhirnya sang anak ini tunduk sama orang tuanya. Setelah 1 bulan di rumah, orang tuanya pulang. Terus dia lapor kepada saya, Ustaz, bagaimana? Apakah yang saya lakukan benar? Wallahi Ustaz, saya mau birrul walidain, mau taat sama orang tua. Saya bilang, biar Allah yang menjawab. Saya bacakan ayat ini. Intinya apa? Apa yang dilakukan oleh anak salah. Karena Allah mengatakan, tidak ada akhlak kecuali bersendikan kepada akidah. Ayat pertama. Ayat yang kedua, ya. Mari kita lihat surat Al-Munafikun. Surat 63 ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaquluna la irraja'na ilal madinati la yukhrizunal a'azzu minhal adal. Al-ayah, ya. Mereka berkata, sungguh jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Oke. Ayat ini menceritakan asbabun nuzul ayat ini. Pada saat itu Rasulullah sama kaum muslimin perang menyerang Bani Mustalik. Sepulang dari peperangan, kaum muslimin yang ikut perang bersama Rasulullah ada kelompok orang munafikin. Pimpinannya Abdullah bin Ubay bisi-bisi sesama temannya, nanti kalau kita sampai kota Madinah, kita yang mulia akan mengusir Rasulullah dan sahabat yang hina. Bisikan mereka ini didengar oleh Allah. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, temanmu Abdullah bin Ubay gembong munafikin mau mengusir kau. Pulanglah Rasulullah. Kebetulan Rasulullah duluan. Maka dipanggil anaknya Abdullah bin Ubay, namanya Abdullah bin Ubay. Abdullah ta'ala, ini bapakmu mau ngusir aku. Allah yang menjelaskan. Apa kata Abdullah? Ya Rasulullah, izinkan aku memotong leher bapak. Kata Rasulullah, tidak boleh. Kalau aku izinkan akan tercatat di dalam sejarah aku Rasul menyuruh anak memotong leher bapak. Akhirnya ditinggal Rasulullah anaknya. Apa yang dilakukan oleh anaknya? Dia menunggu bapaknya di pintu gerbang kota Madinah. Waktu bapaknya datang, kata anaknya, stop, tidak boleh masuk. Loh, aku mau kembali ke istanaku, di rumahku. Tidak ada masuk istana. Loh, kenapa?
kau menghina Rasulullah, sebelum kau minta izin sama Rasulullah untuk masuk ke sini, saya tidak akan izinkan. Loh, kak, aku ini bapakmu. Tidak ada bapak-bapakan. Kau ini anak yang kucintai. Tidak ada anak-anakan. Aku lebih cinta Rasulullah daripada kau. Minta izin sama Rasulullah. Tidak ada izin, tidak boleh masuk. Aku usir kau. Nigu. Tidak bisa. Tidak ada nego-negoan. Harus Rasulullah mengizinkan. Baru setelah Rasulullah mengizinkan, boleh bapaknya masuk. Iman fiddin rahimakumullah. Taat kepada bapak ini akhlak. Tapi akhlak harus bersendikan akidah. Kalau bapak memusuhi Allah dan Rasulnya, tidak ada taat-taatan kepada bapak. Ini namanya akhlak bersendikan akidah. Nih ayat yang kedua, yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini perlu saya sampaikan ayat ini. Banyak yang melanggar ayat ini. Surat 4 ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairi. Innakum idam mislukum. Innakum idam misluhum. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannama jami'a. Baca artinya. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu dalam kitab Al-Quran ini, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diejek-ejek oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Nah, Pak, oke. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Nah, dan Allah akan mengumpulkan kamu semua orang munafik dan orang kafir di dalam neraka jahanam. Sebenarnya membacakan terjemahan ini buang waktu, tapi tak apalah. Kita keluarkan, buang sedikit waktu dalam rangka untuk penghayatan, ya. Saya tunjukkan ayatnya, saya baca ayatnya, Bapak baca terjemahan. Dan ini metode Rasulullah, ya, di dalam mengeluarkan umatnya daripada kesesatan. Nah, metode ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat 62 ayat 2. Yatlu alaihim ayat wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Bacakan ayat, ya, karena kita kebanyakan tidak tahu, ya, kita bacakan terjemahan, ya. Nah, ayat ini menjelaskan orang Islam itu harus punya akhlak, ya. Paham ya? Apa akhlaknya? Kalau ketemu orang berbuat baik, kalau ada tamu dihormati, kalau ada kawan baik. Tetapi kalau kawan di hadapan kita satu majelis, orang Islam itu kalau bermajelis sopan. Tapi kalau dalam satu majelis ada orang menghina Allah, menghina Rasul, menghina Al-Quran, apa kata Allah? Fala taq'udu ma'ahum. Jangan duduk bersama mereka. Minggir. Cabut. Tinggalkan mereka. Ya Rasulullah, sungkan. Tepo seliro. Tidak ada sungkan-sungkanan. Wala tepo seliro. Tinggal. Kalau saya tidak mau tinggalkan, tetap duduk. Apa kata Allah? Kau sama dengan mereka. Mereka kafir, kau munafik. Innallaha jami'ul munafikin wal kafirin fi jahannama jami'a. Akhlak harus bersendikan akidah. Kalau dia menghina Allah dan Rasulnya, tak ada akhlak-akhlakan. Manufiddin rahimakumullah. Saya cari-cari, ternyata hampir banyak sekali ayat yang menjelaskan. Kesimpulannya apa? Akhlak harus bersendikan akidah. Nih terakhir, sebenarnya pernah saya sampaikan, saya ulang kembali. Dahsyat, ya. Waktu Umar Ibn Khattab menjadi Amirul Mu'minin, Umar, 2/3 bumi di bawah kekuasaan Umar. Kalau mau jadi orang paling kaya, Umar orang paling kaya dan paling berkuasa. Pada waktu Umar lagi ketemu dengan sahabat-sahabat, tiba-tiba datang utusan, membisikkan sesuatu, kemudian utusan itu pulang. Apa kata Umar? Umar tersenyum. Saudara-saudara sekalian, aku barusan mendapat berita yang lebih menyenangkan aku daripada aku melihat pasukanku menaklukkan kota dan membawa ghanimah yang besar.
Berita tadi lebih aku senangkan. Berita apa ya Rasul ya Amirul Mu'minin Umar bin Khattab? Berita dari kota Bahrain. Di kota Bahrain itu ada anak-anak kecil main futsal. Nendang futsal, bolanya kena pendeta. Diminta sama anak-anak, Pak Pendeta balik no boleh. Pak Pendeta balik no. Enggak. Pak Pendeta kembalikan bola. Enggak. Maka salah satu anak angkat tangan, Pak Pendeta, demi kebenaran yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kembalikan bola kami. Kami nggak sengaja. Malah pendeta itu menghina Allah, menghina Rasul, menghina Islam. Apa yang dilakukan anak-anak itu? Ya pendeta itu dihantemi, masuk UGD, besoknya ICU, besoknya kamar mayit. Hari pertama UGD, besok ICU, besoknya kamar mayit. Pak, menghormati pendeta itu akhlak. Karena pendeta itu manusia. Kita hormati orang. Apalagi walaupun dia itu pendeta dihormati. Tapi kalau sudah pendeta menghina Allah dan Rasulnya, ya UGD, ICU, kamar mayit. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Itulah akidah. Ya, akidah harus menjadi dasar daripada akhlak, dan akhlak harus bersendikan kepada akidah. Ini nomor satu. Maka bapak-bapak sekalian, sengaja saya bawa contoh yang banyak karena hari ini kita hidup di zaman fitnah. Salah satu tanda daripada zaman fitnah ini at-tasawwurat al-batila anil haq. Nah, persepsi kaum muslimin tentang al-haq salah. Persepsinya tentang Islam salah, termasuk persepsi mereka tentang akhlak. Dikira akhlak ini begini, padahal salah. Akhlak itu harus bersendikan akidah. Oke, sekarang yang kedua. Ustadz, akhlak apa yang paling bagus untuk kami laksanakan di zaman sekarang? Alhamdulillah dijawab oleh Ibnu Qayyim. Di dalam kitab Madarijus Salikin, apa kata Ibnu Qayyim? Akhlak itu ada 3 kata beliau. Al-adabu ma'allah, wal adabu ma'ar rasul, wal adabu ma'al khalqi. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada makhluk. Makhluk itu macam-macam. Akhlak kepada bapak, kepada ibu, kepada guru, kepada pemimpin, kepada tamu, kepada istri, kepada suami. Saya tidak akan membahas akhlak yang pertama. Saya pula tidak akan membahas akhlak yang kedua, yaitu Rasul. Saya akan membahas akhlak yang paling utama. Al-adabu ma'allah. Akhlak bersama Allah. Akhlak kepada Allah. Apa itu akhlak kepada Allah? Nih, contoh. Waktu sholat ada murrafi. Ya, raf'il basar tidak boleh. Waktu sholat itu tidak boleh mengangkat pandangan, tidak boleh. Harus ke bawah terus. Ini akhlak kepada Allah. Kalau orang sholatnya begini tidak berakhlak. Atau yang kedua, tidak boleh gerak waktu sholat. Ini akhlak kepada Allah. Kalau sholatnya begini itu tidak berakhlak. Nah, apa kata Ibnu Qayyim? Itu semua akhlak yang kecil. Ada 3 akhlak yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini tidak dimiliki oleh seseorang, akhlak kecil-kecil itu menjadi tidak bermanfaat. 3 akhlak yang paling utama itu semuanya oleh Allah dikumpulkan di satu ayat. Quran, satu ayat. Yaitu surat 4 ayat 65. Baca. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Baca. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak akan beriman sebelum mereka menjadikan Engkau Muhammad SAW sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam kalbu mereka terhadap putusan yang Engkau berikan, Pak, dan mereka menerima dengan sepenuhnya tanpa resah. Pak, ayat ini saya selalu katakan istimewa. Kenapa istimewa? Diawali oleh satu hal yang jarang kita dapatkan di dalam ayat Al-Quran, yaitu Allah bersumpah dengan menyebut nama dirinya. Biasanya kalau Allah bersumpah yang disebut nama benda. Wal asri, wal laili, wan nahari, wal qamari, was syamsi,
nama benda, demi bulan, demi matahari, demi waktu. Tapi khusus ayat ini Allah mengatakan warabbik, demi Rabbmu. Kenapa begini? Karena di dalamnya ada persoalan penting. Apa kata Allah? La yu'minun. Jarang ada ayat diawali dengan kata-kata mereka semua tidak beriman. Sampai apa? Memiliki 3 akhlak. Banyak maaf, ini zaman fitnah. 3 akhlak ini dilupakan. Apa 3 akhlak tersebut? Yuhaqqimuka fima sajara bainahum. Menjadikan Rasulullah sebagai hakim dan menjadikan Al-Quran sebagai hukum. Nomor 1, menjadikan Rasulullah sebagai hakim terhadap seluruh urusan kita dalam kehidupan dan menjadikan Al-Quran sebagai hukum. Pak, kalau kita menjadikan hukum selain yang dibawa oleh Rasulullah, ujung-ujungnya kecewa kita. Sandiwara yang terjadi di negeri ini, akhirnya kita bisa berani mengambil satu kesimpulan bahwa hukum buatan manusia isinya tipuan. Paham, Pak? Hukum buatan manusia bohong. Makanya orang Islam dikatakan berakhlak, yuhaqqimuka fima sajara bainahum, menjadikan Rasulullah sebagai hakim dan Al-Quran hukum. Yang kedua, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Setelah Al-Quran itu ada di hadapan dia, dibacakan, dia tidak keberatan sedikit pun menerima 100%. Tidak keberatan. Yang ketiga, wa yusallimu taslima. Akhlak yang ketiga, tunduk sepenuhnya. 3 akhlak. Saya teliti 1, 2, 3 semuanya sama, yaitu posisi kita di hadapan hukum Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Yang pertama, berhukum dengan hukum yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu Al-Qur'an, tidak keberatan. Yang kedua, tunduk sepenuhnya. Yang ketiga, itulah puncak akhlak. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kenapa hal ini saya sampaikan? Ini zaman fitnah. Akhlak-akhlak yang baik dilakukan oleh banyak orang, cuman sayang justru di puncak akhlak ditinggalkan. Kecuali sebagian kecil dari mereka yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hari ini bapak-bapak sekalian, begitu jeleknya zaman ini, kalau ada orang yang berusaha untuk berhukum dengan hukum Allah dikatakan radikal. Ya. Lebih jelek lagi, teroris. Loh, teroris itu jelek, orang yang membuat teror, merusak sana, merusak sini. Ini orang ini tidak melakukan apa-apa, hanya berhukum dengan hukum Allah. Teroris. Dan yang lebih jelek lagi, justru dari kaum muslimin menghina orang yang berhukum dengan hukum Allah dengan kalimat yang sangat jelek, Khawarij. Padahal mereka mengerahkan jiwa raganya, dengan seluruh darahnya siap mati. Ditanya untuk apa? Menegakkan hukum Allah. Dikatakan Khawarij, teroris, radikal. Padahal apa kata ulama? Setelah menjelaskan kepada kita ayat Al-Quran, puncak daripada akhlak 3 tadi. Maka iman fiddin rahimakumullah. Kok bisa begitu, Ustaz? Inilah zaman fitnah, ya. Yang penting nggak disampaikan, yang nggak penting dipenting-pentingkan, yang benar disalahkan, yang salah dianggap benar. Maka iman fiddin rahimakumullah, walaupun sebagian apa yang saya sampaikan tadi mengulang, nampaknya perlu saya sampaikan sekarang ini. Setelah kita mencermati sandiwara besar yang digelar oleh Allah di ibu kota negeri ini, kesimpulannya, akhlak hanya akan membawa kita kepada kesesatan kalau tidak bersendikan kepada akidah.
Ustadz, akidah itu apa? Akidah itu meyakini bahwa yang berkuasa di muka bumi ini hanya Allah. Itu akidah. Akidah itu apa Ustadz? Hukum yang patut diikuti, hukum Allah. Akidah itu apa? Yang manusia yang patut diikuti hanya satu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Tragis sekarang ini, tragis ya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini takmir menginginkan pada saya diusahakan setiap kajian ada tanya jawab ya. Masih ada waktu 5 menit ya. Nah, ada yang mau ditanyakan silakan. Fadhal ya Syekh. Apa itu? Intinya jangan kamu mengatakan orang yang mati terang. Oh ya. Wala taqulu ya. Na'am. Naam. Pertanyaannya? Oke. Oke. Ustadz, bagaimana perjuangan yang kami lakukan, yang dilakukan oleh kaum muslimin, kalau kita hidup dapat pahala, kita mati syahid? Hal itu juga ditanyakan oleh sahabat di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah seseorang berperang untuk satu kepentingan supaya dia dipuji, apakah dia itu fisabilillah, atau supaya dia itu memperjuangkan bangsa asobia, apakah fisabilillah? Dijawab oleh Rasulullah, man qatala litakuna kalimatallahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Kata Rasulullah, mereka akan fisabilillah, matinya syahid, menangnya kemuliaan apabila di dalam perjuangannya melakukan satu usaha, yaitu li'i'la'i kalimatillah, dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah. Kalimat Allah itu apa? Tidak ada makna lain kecuali hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang akan dikatakan syahid. Syahid dalam peperangan loh ini, kalau dia menegakkan kalimat Allah. Ada juga syahid yang lain, syahid kecil istilahnya. Contohnya wanita hamil, kemudian dia meninggal, dia syahid. Atau seseorang lagi naik, dia jatuh, dia syahid. Atau seseorang tenggelam, itu syahid. Tentu ulama membedakan syahid itu dengan syahid dalam perjuangan. Di dalam perjuangan, syaratnya syahid harus li'i'la'i kalimatillah, menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, ada lagi yang lain? Satu orang lagi, masih ada waktu. Nah, silakan ya Syekh. Masalahnya pejabat-pejabat itu yang disumpah dengan nama Allah, memakai Al-Quran. Itu kenapa mereka tidak sadar-sadar? Nah. Di hadapan mereka itu akan kita. Nah. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok tidak sadar-sadar? Oke. Ada pertanyaan yang bagus dari orang yang bagus, akan dijawab dengan bagus pula oleh orang yang bagus. Karena kita kumpulan orang bagus. Ustadz, kita melihat di satu negara pejabatnya disumpah dengan Al-Quran, tapi kok tidak sadar-sadar, tetap melakukan korupsi, tetap nyolong, tetap mendolimi, tetap nipu, tetap curang dan lain sebagainya di satu negara. Kenapa kok terjadi fenomena seperti itu? Pak, tidak cukup disumpah dengan Al-Quran. Yang diperlukan supaya seseorang jujur itu adalah satu, at-taqwa. Takwa itu apa? Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang kalau dia bertakwa dan dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak usah disumpah, dia akan melaksanakan amanah yang berada di atas pundaknya. Ya, cuman persoalannya di banyak negara ini yang dipentingkan seremonial. Ya, ada Al-Quran, ada ini, tapi intinya yaitu takwa. Tidak ada. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu
Fa inna khaira zadi taqwa. Berbekallah kalian karena bekal yang paling utama takwa. Bekal untuk apa? Untuk semua usaha, semua perjalanan, termasuk 2 perjalanan penting, yaitu perjalanan kita hidup di dunia dan perjalanan di akhirat menemui Allah. Bekal yang paling utama takwa. Kalau takwa tidak perlu sumpah-sumpahan. Paham ya? Jadi kita ini hidup pada satu masa di mana orang lebih mementingkan casing daripada isi. Lebih mementingkan tampilan daripada hakikat persoalan, dan lebih mementingkan seremonial daripada jati diri. Paham ya? Ini zaman modern seperti itu ya. Beda dengan zaman dulu. Yang lebih dipentingkan adalah isi, jati diri, takwa. Paham? Barakallahu fiik. Cukup. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi diri saya juga buat semuanya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah ilmu saya dan juga buat antum sekalian. Saran saya kalau ada kajian-kajian bawa catatan, dicatat. Sampai rumah diulang-ulang. Dan disampaikan kepada siapa? Pertama kepada anak dan istri, kepada suami dan kepada kawan-kawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.